Di tengah kehidupan umat Islam Indonesia, khususnya di pedesaan Jawa, jamaah tahlilan malam Jumat merupakan tradisi keagamaan yang telah lama hidup, tumbuh, dan diamalkan secara luas oleh masyarakat. Kegiatan ini menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat ukhuwah Islamiyah, menghidupkan zikir dan doa, serta mendoakan para leluhur dan kaum muslimin. Dalam praktiknya, jamaah tahlilan juga berfungsi sebagai ruang pendidikan keagamaan, penguatan akhlak, dan perekat sosial umat. Namun dalam beberapa waktu terakhir, muncul pandangan yang melarang jamaah tahlilan, bahkan menuduhnya sebagai bidah dan kesesatan. Dengan alasan tidak dicontohkan secara teknis oleh Nabi Muhammad SAW. Tuduhan ini sering disampaikan tanpa mengurai isi kegiatannya, tanpa membedakan antara ibadah sebagai tujuan dan majelis sebagai wadah, serta tanpa menimbang pendapat para ulama lintas mazhab yang telah membahas persoalan ini secara mendalam sejak berabad lalu. Ironisnya, amalan-amalan yang menjadi isi jamaah tahlilan, seperti sholat zikir, istighfar, shalawat, membaca Al-Quran, doa, sedekah, dan kajian ilmu, justru merupakan inti ajaran Islam itu sendiri. Karena itu, menuduh jamaah tahlilan sebagai kesesatan tanpa kajian rinci, berpotensi melahirkan sikap tergesa-gesa dalam beragama, menyempitkan keluasan fikih Islam, dan memicu perpecahan di tengah umat. Kajian ini disusun bukan untuk membantah dengan emosi, apalagi membela tradisi secara membabi buta, tetapi untuk meluruskan dengan ilmu. Pendekatan yang digunakan adalah mengkaji isi jamaah tahlilan satu persatu, menimbangnya dengan Al-Quran, Sunnah, kaidah usul fikih, serta pendapat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar diperoleh kesimpulan yang adil, jernih, dan bertanggung jawab secara ilmiah dan religius. Perlu ditegaskan secara jujur, ilmiah, dan proporsional, bahwa jamaah tahlilan bukanlah satu ibadah baru yang berdiri sendiri, melainkan sebuah majelis atau wadah keagamaan yang di dalamnya berisi rangkaian amalan ibadah yang telah disyariatkan dalam Islam. Oleh karena itu, kesalahan besar terjadi ketika jamaah tahlilan dipahami sebagai ibadah baru yang tidak memiliki dasar, padahal yang terjadi sesungguhnya adalah penghimpunan amalan-amalan yang sudah dikenal dan diamalkan umat Islam sejak masa awal. Dengan kata lain, perlu diluruskan pemahaman berikut. Jamaah tahlilan bukan ibadah bernama tahlilan yang memiliki tata cara khusus dan diyakini sebagai kewajiban syariat. Jamaah tahlilan adalah penghimpunan zikir, doa, sholat sunnah, sedekah, dan kajian ilmu yang dilaksanakan secara berjamaah dalam satu majelis. Penamaan jamaah tahlilan hanyalah istilah sosial untuk memudahkan penyebutan suatu kegiatan, sebagaimana istilah pengajian, yasinan, atau majelis zikir. Dalam Islam, nama sebuah kegiatan tidak menentukan hukum, melainkan isi dan substansinya yang menjadi tolok ukur benar atau tidaknya suatu amalan. Kegiatan jamaah tahlilan Dusun Kranggan berisi rangkaian kegiatan seperti yang dijelaskan dalam kajian ini, bukan tambahan ibadah baru dan bukan pula pengadaan ritual yang menyimpang, melainkan pengamalan ibadah-ibadah yang telah dikenal, diajarkan, dan diamalkan dalam Islam oleh para ulama dan kaum muslimin. Dengan demikian, nilai ibadah jamaah tahlilan terletak pada isi amalannya, bukan pada nama kegiatannya. Selama isi kegiatan tersebut adalah zikir, doa, sholat sunnah, sedekah, dan kajian ilmu yang sesuai dengan tuntunan syariat, maka majelis tersebut bernilai ibadah dan kebaikan, serta tidak layak divonis sebagai kesesatan, hanya karena perbedaan istilah dan bentuk pelaksanaan. Rangkaian kegiatan jamaah tahlilan Dusun Kranggan. Untuk menghindari kesalahpahaman dan penilaian yang tidak utuh, perlu dijelaskan secara terbuka bahwa jamaah tahlilan Dusun Kranggan memiliki rangkaian kegiatan yang jelas, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i. Kegiatan ini tidak dilakukan secara serampangan, apalagi menciptakan ritual baru, melainkan disusun dari amal-amalan ibadah yang telah dikenal dan diamalkan dalam ajaran Islam. Secara praktik, rangkaian kegiatan jamaah tahlilan Dusun Kranggan adalah sebagai berikut. Pertama, sholat taubat, sebagai bentuk pengakuan dosa dan permohonan ampun kepada Allah, sekaligus melatih keikhlasan dan kerendahan hati seorang hamba. Kedua, sholat hajat, sebagai sarana memohon kebutuhan dan pertolongan hanya kepada Allah, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umat secara umum. Ketiga, sholat jamaah isyak, yaitu pelaksanaan sholat fardu isyak secara berjamaah di tempat kegiatan berlangsung. Sholat berjamaah memiliki keutamaan yang besar dalam Islam, sebagaimana disebutkan bahwa pahalanya lebih utama dibanding sholat sendirian. Pelaksanaan sholat isyak berjamaah dalam rangkaian jamaah tahlilan ini dimaksudkan untuk menjaga ketepatan waktu sholat,
menegakkan kewajiban utama sebelum amalan sunnah, serta memperkuat kebersamaan dan disiplin ibadah jamaah. Keempat, istighotsah, yaitu memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, dengan penuh ketundukan, kekhusyukan, dan tawakal. Kelima, tahlil yang di dalamnya berisi rangkaian zikir dan doa meliputi membaca istighfar untuk memohon ampunan atas dosa-dosa pribadi dan dosa kaum muslimin, membaca kalimat tauhid sebagai peneguhan iman dan penguatan akidah tauhid, membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Rasul, membaca tasbih, tahmid, dan takbir sebagai zikir untuk mengagungkan dan memuji Allah Ta'ala, membaca ayat-ayat Al-Quran sebagai ibadah utama dan sumber petunjuk hidup kaum muslimin, melakukan wasilah kepada para nabi, sahabat, dan orang-orang saleh dengan maksud berdoa kepada Allah melalui amal saleh dan kemuliaan hamba-hamba pilihannya, bukan untuk menyembah mereka, membaca doa untuk para leluhur dan seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, berniat menghadiahkan pahala bacaan sebagai bentuk kasih sayang dan bakti kepada orang tua, leluhur, dan kaum muslimin yang telah mendahului. Keenam, sedekah memberi makan sebagai wujud kepedulian sosial dan pengamalan nilai berbagi dalam Islam, sekaligus mempererat ukhuwah antar jamaah. Ketujuh, kajian atau mau'izah hasanah yang disampaikan oleh ustadz atau tokoh agama, sebagai sarana menambah ilmu, memperbaiki pemahaman agama, dan menumbuhkan kesadaran beribadah secara benar. Kedelapan, penutup doa dan doa kafaratul majelis, sebagai adab dalam mengakhiri pertemuan, memohon agar kekhilafan dalam majelis diampuni oleh Allah dan seluruh amal yang dilakukan diterima. Dengan penjelasan ini, menjadi terang bahwa jamaah tahlilan Dusun Keranggan adalah rangkaian ibadah yang utuh, berisi kewajiban dan sunnah, zikir dan doa, ibadah personal dan sosial, serta ilmu dan adab. Oleh karena itu, menilainya secara parsial atau memotong salah satu bagiannya akan melahirkan kesimpulan yang keliru dan tidak adil. Kajian syar'i tiap rangkaian amalan. Pertama, sholat taubat. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun." Artinya, setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Sholat taubat disepakati kesunahannya oleh para ulama dan tidak dibatasi waktu, sehingga boleh dikerjakan kapan saja, termasuk pada malam Jumat, baik sendiri maupun berjamaah selama tidak diyakini sebagai kewajiban khusus. Kedua, sholat hajat Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkar menyatakan bahwa sholat hajat adalah amalan sunnah yang dianjurkan bagi seorang muslim ketika memiliki kebutuhan dan keinginan yang baik. Pelaksanaan sholat hajat secara berjamaah tidak dilarang dalam syariat selama tidak diyakini sebagai sholat wajib atau memiliki tata cara khusus yang dianggap baku dari syariat. Dengan demikian, pelaksanaannya dalam rangkaian jamaah tahlilan termasuk perkara yang dibolehkan. Ketiga, istighotsah Allah Ta'ala berfirman, "Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum." Artinya telah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia mengabulkan permohonanmu. Ayat ini menjadi dalil bahwa istighotsah adalah amalan yang dibolehkan dan disyariatkan, bahkan dicontohkan dalam Al-Quran, selama permohonan pertolongan hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala, bukan kepada selainnya. Dengan demikian, istighotsah yang dilakukan dalam jamaah tahlilan Dusun Keranggan berada dalam koridor tauhid dan tidak keluar dari ajaran Islam. Keempat, tahlil dan unsur-unsurnya. A. Istighfar. Allah Ta'ala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum, innahu kana ghaffara." Ayat ini menunjukkan bahwa istighfar adalah perintah langsung dari Allah dan menjadi amalan pokok dalam setiap majelis zikir. B. Kalimat tauhid. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalud dzikri la ilaha illallah." Hadits ini menegaskan bahwa kalimat tauhid adalah zikir yang paling utama, sehingga membacanya dalam jamaah tahlilan justru merupakan penguatan akidah Islam. Wasilah. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Imam Al-Qurtubi dan Imam An-Nawawi rahimahumullah menjelaskan bahwa wasilah adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah melalui amal saleh dan doa, bukan menyembah makhluk, bukan pula meminta kepada selain Allah. D.
membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti syafi'an li ashabihi." Hadits ini menjadi dasar bahwa membaca Al-Quran adalah ibadah yang agung dan dianjurkan dalam berbagai majelis kebaikan. Shalawat Allah Ta'ala berfirman, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi wal ahzab." Ayat ini merupakan perintah langsung untuk bersalawat kepada Nabi, sehingga shalawat dalam jamaah tahlilan memiliki dasar Al-Quran yang jelas. F. Tasbih, tahmid, dan takbir. Semua zikir ini diajarkan dan dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, baik dalam sholat maupun di luar sholat, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Ta'ala. J. Doa untuk leluhur. Allah Ta'ala mengajarkan doa, Rabbi ighfirli wali walidayya walil mu'minin. Doa ini menunjukkan bahwa mendoakan orang tua dan kaum mukminin yang telah wafat adalah ajaran Al-Quran, bukan perbuatan terlarang. H. Sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalus sadaqati it'amut ta'am." Hadis ini menegaskan bahwa memberi makan adalah sedekah yang utama, sehingga sedekah dalam jamaah tahlilan bernilai ibadah sosial yang tinggi. Menghadiahkan pahala. Jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membolehkan dan mengakui sampainya pahala bacaan kepada mayit. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah secara tegas menyatakan bahwa pahala bacaan Al-Quran dan amal kebaikan dapat dihadiahkan kepada orang yang telah wafat. Kesimpulan akhir. Pertama, jamaah tahlilan adalah rangkaian ibadah, bukan ibadah baru. Jamaah tahlilan tidak memperkenalkan ritual baru dalam agama, tetapi merupakan wadah yang menghimpun berbagai bentuk ibadah yang telah dikenal dan diajarkan dalam Islam, seperti sholat sunnah, zikir, doa, sedekah, dan kajian ilmu. Kedua, jamaah tahlilan Dusun Kranggan berisi amalan yang sah secara syariat. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di dalamnya berada dalam koridor ajaran Islam dan tidak keluar dari batas-batas yang ditetapkan oleh syariat. Ketiga, seluruh isinya memiliki dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan pendapat ulama. Setiap amalan yang dilakukan dapat dirujuk kepada Nash Al-Quran, hadits Nabi Muhammad SAW, serta penjelasan dan praktik para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keempat, tidak ada unsur syirik atau kesesatan. Seluruh doa dan zikir ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala, dengan tetap menjaga kemurnian tauhid, tanpa menyembah atau meminta kepada selainnya. Kelima, melarang jamaah tahlilan secara mutlak tidak sesuai dengan kaidah fikih. Melakukan pelarangan tanpa melihat isi, tujuan, dan dasar amalan bertentangan dengan metode istinbat hukum yang diajarkan para ulama. Jika jamaah tahlilan dianggap salah, maka jumhur ulama umat Islam juga dianggap salah, dan itu mustahil. Islam dibangun di atas ilmu, adab, dan persatuan, bukan di atas sikap tergesa-gesa dalam melabeli sesat terhadap amalan kaum muslimin yang memiliki dasar dan tujuan ketaatan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kontennya, yuk bantu support dengan klik subscribe, like, dan share juga kalau bermanfaat. Semoga kajian ini bermanfaat.